Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. You say that Russian Federation is ready to get the collaboration with Indonesia in developing the nuclear power in Indonesia, right? Ternyata Putin bilang Indonesia. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter. It is already in the club of the world's leading economies, no matter who likes it or dislikes it. Tapi ya saya agak penasaran 600 juta dari mana dah hitungnya kayak 2 kali lebih lipat mungkin ya mungkin ke depan ya juga terus juga tetangga juga mungkin dihitung semua orang Indonesia yang ada di negara-negara lain ya siapa tahu. Di panggung sejarah dunia yang agung namun kejam, tak semua persahabatan mampu bertahan melewati dekade. Banyak yang runtuh oleh perubahan kekuasaan, dibelah oleh kepentingan ekonomi, atau dilupakan oleh generasi baru yang tak mengenal akar perjuangan. Namun bagi Rusia, bangsa yang berdiri di antara salju Siberia dan gelombang sejarah yang keras, ada satu nama yang tak pernah benar-benar tenggelam dalam ingatannya, yaitu Indonesia. Dan kini, ketika dunia sekali lagi bergolak, ketika krisis internasional mencuat dari Ukraina hingga Timur Tengah, ketika tatanan global dipaksa memilih antara kubu Barat dan Timur, Rusia, di bawah komando kuat Presiden Vladimir Putin, menatap ke arah Asia Tenggara dengan satu harapan besar yang terus menyala. Oleh sebab itu, pada pertemuan terakhir Putin dengan Presiden Indonesia Jokowi, sekali lagi Putin mengingatkan bahwa Rusia pernah membantu Indonesia sekuat tenaga di saat-saat yang kritis. Rusia tidak pamrih apalagi mengintimidasi. Namun hanya mengingatkan kembali betapa bangsa Indonesia sangat berharga bagi Rusia, dan betapa Rusia mengharapkan agar Indonesia tidak berpaling dari Rusia. Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Tak banyak generasi muda yang tahu bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia, atau dulu Uni Soviet, bukan hubungan yang dibangun atas dasar keuntungan belaka. Ia lahir dari simpati, solidaritas, dan semangat anti-imperialisme yang menyatukan dua bangsa dari ujung yang berbeda di dunia. Saat Presiden Soekarno bersuara lantang menentang penjajahan dan dominasi asing, Uni Sovietlah yang berdiri di belakangnya. Bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai sahabat sejati. Saat Indonesia membangun jati dirinya, Uni Soviet mengulurkan tangan. Bukan hanya dalam bentuk pidato diplomatik, tetapi nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelatihan militer, bahkan teknologi penerbangan. Stadion Megah Gelora Bung Karno dan keberadaan pesawat-pesawat tempur MiG di langit Nusantara adalah saksi bisu dari ikatan dua bangsa yang sama-sama menolak tunduk. Ikatan itu bukan sekadar strategis. Ia emosional, ia ideologis, dan ia juga bersifat spiritual. Saat Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan pada awal milenium baru, ia mewarisi Rusia yang sedang bangkit dari luka-luka runtuhnya Uni Soviet.
Tapi satu hal yang tak ia buang dari warisan itu adalah keyakinan bahwa kekuatan sejati Rusia terletak pada kemitraan dengan negara-negara yang menghormati kedaulatan dan tidak tunduk pada tekanan asing. Disinilah Indonesia kembali masuk dalam orbit perhatian Moskow. Putin tahu bahwa dalam diri Indonesia terdapat sesuatu yang sangat langka. Sebuah bangsa besar, kaya akan sumber daya, kuat dalam diplomasi, dan tetap memegang prinsip bebas aktif, serta tidak ingin jadi satelit siapapun. Di mata Putin, Indonesia adalah kunci keseimbangan di Asia. Dan oleh karena itu, Rusia bertekad menjaga api persahabatan itu tetap menyala. Dengan usaha-usaha tertentu Rusia selalu meyakinkan bahwa Rusia tetap berada di belakang Indonesia. Di antara tindakan konkret tersebut, adalah keinginan Rusia mendirikan pangkalan militer di Indonesia, terus memberikan kesempatan Indonesia untuk mempelajari tenaga atom atau nuklir, mengadakan kerjasama militer secara rutin, memberikan jaminan keselamatan perdagangan Indonesia di kawasan konflik, serta banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. You say that Russian Federation is ready to get the collaboration with Indonesia in developing the nuclear power in Indonesia, right? But the next question is, what form of the collaboration are being planned if we talk about the nuclear power in Indonesia? It's a topic of our further discussions, I believe. So in different countries we use different formats, different form of cooperation. So let's see, first of all we should understand that your country will develop this cooperation with my country, and then Rosatom and companies that will be operator of this nuclear power plant in your country. Namun realitas hari ini tidaklah sederhana. Indonesia hidup di dunia yang terus ditekan oleh kekuatan besar. Diminta memilih, bersama Barat atau Timur, tunduk atau bertahan, patuh atau merdeka. Dalam tekanan yang kian nyata itu, Rusia khawatir bahwa Indonesia sedikit demi sedikit akan ditarik menjauh dari jangkauan sejarah yang selama ini dijaga. Rusia tidak menatap Indonesia dengan prasangka. Justru sebaliknya, ia melihat Indonesia sebagai harapan. Dalam setiap kunjungan pejabat tinggi, dalam setiap kerja sama pertahanan dan energi, dalam program beasiswa dan pertukaran budaya, ada satu pesan yang tak pernah berubah. Kami tidak memaksamu. Kami tidak mendikte. Kami ingin menjadi mitra, bukan penguasa. Dari kerja sama militer berupa pembelian jet tempur Sukhoi, hingga kerja sama energi dengan perusahaan raksasa Rasneft dan Gazprom, dari pendidikan mahasiswa Indonesia di universitas ternama Rusia, hingga pertukaran budaya dan sains, Moskow terus berusaha menunjukkan bahwa ia masih seperti dulu, yaitu sahabat yang hadir dalam diam. Well, we always mentioned, and not only me as ambassador, but president of my country and other Russian high-ranking officials, that we believe that Indonesia is our long-standing friend. We used to have, and we still having very good relations, very friendly relations. We are ready to cooperate in different fields. So I hope this process will be continued under the leadership of President Prabowo, and we will be not only friends, but we will be really partners, because we have a very good relations politically, but we have much more to do in practical spheres, like you mentioned already, in trade, Yes. investment, economy,
education, culture, quite many. Even I also have heard, I can speak Bahasa, but I have heard you mentioned defense cooperation also. So Pak Prabowo, he now still is the Minister of Defense, and I believe that he will pay special attention to development of Indonesian TNI. So we are also ready be one of the partners who can cooperate to deliver, share our experience, to deliver some military equipment to Indonesia. Just in a couple of weeks we will have another one group of Russian ships coming to Surabaya. Rusia tidak butuh Indonesia sebagai pelengkap barisan geopolitik. Tidak. Rusia melihat Indonesia sebagai bangsa yang sejajar. Sebuah kekuatan moral yang mampu menjadi jembatan antara dunia yang terus terbelah. Sebab jika Indonesia menjauh, jika bangsa ini perlahan berpaling karena tekanan, karena propaganda, atau karena iming-iming kekuasaan global, maka bukan hanya Rusia yang kehilangan, dunia pun kehilangan satu titik keseimbangan yang penting. Di balik tembok Kremlin yang dingin, di ruang-ruang pertemuan strategis yang penuh peta dan angka, nama Indonesia disebut bukan karena jumlah ekspor atau nilai investasi, tetapi karena kepercayaan. Kepercayaan bahwa Indonesia akan tetap setia pada jati dirinya. Bangsa yang merdeka, bebas menentukan arah, dan tidak mudah didikte. Setidaknya, itulah realita yang terjadi selama ini yang Rusia sudah buktikan secara nyata. Bagi Rusia, menjauhi Indonesia bukanlah sekadar kekalahan diplomasi. Itu adalah kehilangan bagian dari sejarah yang paling murni. Maka, Rusia memanggil dengan hormat, bukan paksaan. Dengan kenangan, bukan intimidasi. Dengan keyakinan, bukan keraguan. Putin tahu, kekuatan tidak datang dari senjata atau kekuasaan ekonomi semata. Kekuatan sejati datang dari persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati. Dan di tengah dunia yang makin tak menentu, Rusia ingin satu hal tetap abadi. Bahwa Indonesia dan Rusia tidak hanya pernah bersama, tetapi akan terus melangkah bersama, tanpa tekanan, tanpa dominasi, dan hanya karena saling percaya. Indonesia, dalam pandangan Rusia, adalah cahaya yang tidak boleh padam. Dan selama sejarah masih dicatat, Rusia akan terus berjuang agar cahaya itu tetap menyinari jalur persahabatan kedua bangsa.